salam satu hati. Hai sahabat, selamat datang di podcast Hits Harry Talk untuk hidup terus bertumbuh. Salam satu hati. Halo, apa kabarnya sahabat? Ketemu lagi dengan saya Heri Risnandi, tentunya di podcast Hits Heri Risnandi Talks ya. Nah, kali ini saya akan membahas satu tokoh world class achiever ya. Jadi ini satu tokoh sales yang mungkin namanya udah tidak asing di telinga kita ya, yaitu adalah Joe Girard ya. Joe Girard ini nama aslinya adalah Joseph Sam Girardi ya. Jadi kelahiran 1 November 1928 dan meninggal di tahun 2019, tepatnya di 28 Februari. Nah, kenapa saya membahas Joe Girard? Nampaknya banyak pembelajaran yang kita bisa ambil dari seorang tokoh Joe Girard ya. Jadi beliau adalah salah satu panutan dari tokoh sales. Kenapa? Karena beliaulah salah satu sales yang berhasil menorehkan namanya di Guinness World Record ya. Karena untuk penjualnya selama 1 tahun bisa menembus sebanyak 1.425 unit. Wow ya. Jadi ini bukan main-main ya. Ini mobil rekan-rekan sekalian ya. Jadi bukan motor. 1.425 unit ini ternyata kalau kita konversikan dengan salah satu dealer mungkin yang paling top di Indonesia itu bisa sangat setara dengan yang isinya karyawan dengan 30 sales di dalamnya. Ngeri banget ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman dan kita pengen tahu sebenarnya apa sih kunci suksesnya dari seorang Joe Girard ya. Nah, Joe Girard ini lahir dari keluarga yang menurut saya tidak begitu kaya dan bahkan miskin ya. Sehingga ayahnya Antonio Girardi ini, nama ayahnya, ini kadang tidak segan untuk melampiaskan kepahitannya baik secara fisik maupun secara emosional kepada siapa? Kepada Joe Girard. Masa kecil Joe Girard begitu pahit dan kelam ya. Jadi Joe Girard pada saat itu sering banget dicaci maki sama orang tuanya namanya ayahnya ini ya, dan pernah ke ayahnya mengatakan bahwa Joe Girard ini tidak akan menjadi suatu hal yang berharga kelak. Artinya dia pasti akan gagal, dia tidak berguna. Kalau kita mungkin secara normally akan mengaminkan itu dalam hati paling dalam dan akhirnya itu akan terjadi dengan diri kita sendiri. Ya, dan akhirnya membuat kita tidak bersemangat dan bahkan keterpurukan itu akan terjadi dengan kita. Tapi beda dengan seorang sales champion, Joe Girard. Nah, kita pengen mengetahui hari ini saya akan bahas apa saja sih yang seharusnya bisa kita lakukan ya agar bisa meniru seperti jejaknya seorang Joe Girard ya. Oke, yang pertama teman-teman semua, yang dilakukan oleh Joe Girard itu adalah jangan mudah putus asa, perlu tekad yang bulat ya, perlu tekad yang bulat teman-teman semua. Kenapa? Bayangkan kalau misalnya Anda sebagai sales tekadnya nggak bulat, mudah untuk tergoda ya. Padahal kita udah punya visi, punya target, tapi mudah tergoda. Kenapa? Tergoda dengan apa? Untuk menyerah. Untuk menyerah karena banyak sekali lautan penolakan yang akan kita terima. Ini tidak berarti untuk Joe Girard. Kenapa? Yang kedua, Joe Girard juga ini selalu digerakkan oleh visi. Jadi teman-teman sekalian, kalau konon kabarnya kalau Joe Girard menceritakan visinya itu seolah-olah memang sudah terjadi loh. Artinya dia benar-benar meyakini dan meyakini visinya itu akan terjadi. Dan ini rasanya sebagai pola pikir yang positif buat teman-teman juga lakukan. Ketika berbicara tentang target, yakinilah bahwa nanti di akhir bulan nanti teman-teman bisa mencapainya ya. Teman-teman punya visi bahwa itu bisa tercapai. Bukan hanya untuk bulan, mungkin untuk 1 tahun. Nah, yang berikutnya yang ketiga itu adalah teman-teman perlu ketekunan dan ketabahan ya. Joe Girard ini penuh dengan ketekunan ketabahan karena yang namanya sales bukan pekerjaan sambil lalu, bukan sebagai batu loncatan sampingan saja, tapi memang perlu dengan keseriusan. Ya tentunya pekerjaan ini perlu kita lakukan dengan tekun ya. Kenapa? Karena misalnya kita tidak tekun, itu artinya Anda memberikan peluang untuk menunda-nunda. Ya dah, ya. Karena kalau misalnya teman-teman semua ini ketika ada problem atau apa, nanti aja deh ya, nanti saja. Nah, bahaya ya. Joe Girard tidak melakukan itu. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan dengan secara sempurna. Dan yang kelima, ternyata seorang sales itu perlu kreatif. Ya, apa itu kreatifnya? Seperti apa? Karena kabarnya teman-teman sekalian dia pandai sekali untuk bersosialisasi. Yang namanya Joe Girard, tapi juga sales ya. Nah, jadi suatu saat dia pernah datang ke sebuah pemakaman yang dihadiri oleh sekitar 250 orang.
Apa yang bisa kita lihat dari sini? Apa yang kita bisa pelajari? Ternyata Joe Girard melihat sebuah peluang. Namanya juga kerumunan ya. Kalau zaman sekarang kayaknya sih harus hati-hati ya. Nah, ketika 250 orang ini mau berkorban, baik itu waktu kepada orang yang sudah meninggal ini. Artinya ini merupakan celah bahwa orang-orang ini bisa memberikan waktunya dan juga finansialnya untuk sesuatu hal yang memang secara emosional bisa menggugah. Nah, disinilah dia mendapatkan peluang untuk menawarkan, untuk menjalin kedekatan dengan orang-orang tersebut, ya, secara emosional tentunya. Yang sehingga, tahu nggak teman-teman sekalian, ternyata dari sinilah, dari data-data yang sudah dia dapatkan ini membuat nama Joe Girard ini semakin membesar ataupun berekspansi. Nah, teman-teman semua, kreativitas juga perlu dilakukan pada kita saat ini sebagai seorang sales, ya. Ketika satu jalan yang tidak bisa kita temui, kita pastinya yakinkan bahwa masih ada jalan yang lainnya. Itulah kehebatan dari seorang Joe Girard. Dia selalu berpikir positif. Nah, itu yang perlu kita juga tanamkan dalam diri kita. Kenapa berpikir positif? Dia selalu berpikir, yang saya selalu ingat adalah bahwa hari ini tidak akan seperti sama dengan hari esok. Pastinya harus jauh lebih baik. Dan teman-teman sekalian, setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Dan banyak sekali quotes yang bisa kita ambil dari seorang Joe Girard, ya, bahkan ribuan dari quotesnya. Karena kenapa? Itu bisa muncul dari orang-orang yang positif. Jadi seorang sales perlu positive thinking, ya. Dan teman-teman semua, yang keenam itu adalah konsisten, ya. Selain kreatif juga teman-teman dari seorang Joe Girard, yang terakhir adalah yang saya sampaikan, seorang sales juga perlu konsisten dengan apa yang dia sudah lakukan. Saya ingat bahwa Joe Girard itu 1 tahun itu bisa sampai 1.500 loh. Bayangin, 1.500, dan cara promosinya pendekatan. Dia kalau sudah dapat, itu pasti akan selalu menjaga konsumennya untuk tidak pergi. Dengan cara apa? Selalu memberikan email, SMS, dan tahu nggak? Hebatnya seorang Joe Girard, ketika konsumennya ulang tahun, di hari ulang tahunnya dia surat dari ucapan ulang tahun dari Joe Girard selalu ditunggu-tunggu. Kenapa? Yang hebatnya adalah setiap ucapan tersebut kata-katanya beda. Bukan template ya, asal ganti nama. Enggak, kata-katanya beda. Secara personalized dia akan menulis, dan bahkan bentuk kartunya pun berbeda-beda. Baik itu dari warna, sesuai dengan keinginan harapan dari konsumennya. Dan ini dilakukan secara konsisten. Bayangin, 15 tahun. Bukan waktu yang sebentar untuk mencatatkan nama seorang Joe Girard itu di buku Guinness Book of Record, ya. Nah, teman-teman semua, Joe Girard pernah berkata bahwa semua yang saya lakukan, yang saya capai hari ini itu berawal dari titik terendah. Kenapa? Kalau saja tidak ada titik terendah, kalau saja saya terakhir dari orang tua yang kaya yang berada, bayangkan ini layaknya seperti bola, teman-teman sekalian. Kalau kita ada di titik terendah, tidak ada cara lain. Hanya satu jalan, adalah untuk bangkit lagi, untuk memantul ke atas, ya. Nah, jadi buat teman-teman yang merasa hari ini berada di titik yang terendah, ini merupakan kesempatan teman-teman untuk memantul ke atas, membuktikan diri bahwa di posisi terendah ini saya juga bisa sukses. Joe Girard bisa sukses, saya juga bisa sukses. Yakinilah itu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan podcast saya kali ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan salam sukses buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya bersama dengan saya, Harry, tentunya di mana? Di Hits Harry's Talk. Salam satu hati, selamat sore, bye-bye.